Seorang pria bernama Nathan memulai rutinitas paginya saat ia bersiap untuk pekerjaannya sebagai asisten manajer di sebuah bank. Suatu hari, Nathan menyiapkan secangkir kopi dingin yang unik, tetapi rekan kerjanya, Sherry, mengejutkannya, menyebabkan cairan panas tumpah ke tangannya. Ia segera meminta maaf, tetapi meskipun kulit Nathan memerah, ia meyakinkannya bahwa dirinya baik-baik saja, meski sedikit malu. Tak lama kemudian, saat ia merawat luka bakarnya yang ringan, Sherry masuk ke kantornya, cemas bahwa ia mungkin akan disalahkan atau bahkan dipecat karena insiden itu. Nathan menenangkannya bahwa ia tidak perlu khawatir, dan tidak perlu meminta maaf. Meski begitu, Sherry bersikeras untuk menebus kesalahan dan mengusulkan agar mereka makan siang bersama. Nathan menolak, menjelaskan bahwa ia membawa bekal sendiri. Saat Sherry berjalan pergi, kata-katanya terus terngiang di benak Nathan, dan karena dia masih jomblo, ia memutuskan untuk berubah pikiran dan dengan canggung menerima ajakannya. Kemudian, di sebuah kafe sambil menunggu makanan mereka, Sherry bertanya mengapa Nathan tidak pernah bergabung dengan rekan-rekannya untuk minum bersama. Ia menjelaskan bahwa ia bukan tipe orang yang sosial. Setelah memastikan bahwa Nathan tidak sedang menjalin hubungan, Sherry dengan bercanda menawarkan sepotong kuenya. Namun, Nathan menolak dan mengungkapkan bahwa ia memiliki kelainan genetik langka, insensitivitas kongenital terhadap rasa sakit, yang berarti ia tidak bisa merasakan sakit fisik. Untuk menjelaskan lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ia menghindari makanan padat karena ia bisa saja menggigit lidahnya sendiri tanpa menyadarinya. Ini juga menjelaskan mengapa ia tidak bereaksi saat kopi panas tumpah ke dirinya. Alih-alih merasa terganggu, Sherry bercanda bahwa Nathan terdengar seperti pahlawan super. Setelah lebih memahami dirinya, Sherry bersikeras agar Nathan mencoba kuenya, yakin bahwa ia tidak akan melukai dirinya sendiri. Dengan dorongan darinya, Nathan dengan hati-hati mencicipi makanan penutup rasa ceri itu, dan langsung terpukau oleh rasa luar biasa yang belum pernah benar-benar ia alami sebelumnya. Saat mereka menikmati momen itu, Sherry bertanya tentang rencananya malam itu. Meskipun mereka sudah merencanakan pertemuan, Nathan kemudian ragu, merasa dirinya tidak menarik dan khawatir akan merusak malam itu. Sebagai gantinya, ia mempertimbangkan untuk tinggal di rumah dan bermain game online. Namun, teman online-nya meyakinkannya untuk pergi, mengingatkan betapa seringnya Nathan membicarakan Sherry. Akhirnya, ia memutuskan untuk menemuinya di sebuah galeri seni. Saat melihat Sherry, ia bercanda bahwa ia menyelipkannya di antara jadwalnya yang padat, sebelum memuji karya seninya, meyakinkannya bahwa lukisannya sangat indah. Setelah mereka bersenang-senang, Sherry mengusulkan agar mereka pergi ke tempat Nathan, dan akhirnya, mereka pun, di sana. Keesokan paginya, Nathan terbangun sendirian. Sinar matahari menyinari kamarnya. Sambil tersenyum, ia mengenang malam luar biasa yang ia habiskan bersama Sherry. Kebahagiaan barunya terasa sepanjang hari, karena ia akhirnya mengalami kenikmatan sejati dan menginginkan lebih. Saat di kantor, ia mencari Sherry, berharap untuk melanjutkan percakapan mereka. Namun, pada saat yang sama, tiga pria yang menyamar sebagai Santa Claus masuk ke bank, tersenyum sambil mengumumkan bahwa mereka datang untuk melakukan penarikan. Dalam hitungan detik, mereka mengeluarkan senjata, dan kekacauan pun terjadi. Tembakan terdengar di seluruh gedung saat semua orang merunduk, mengikuti perintah demi bertahan hidup. Nathan, seperti yang lain, mematuhi instruksi dan menyaksikan dalam diam saat manajer dipaksa untuk membuka brankas. Saat para perampok menyadari bahwa alarm telah berbunyi, manajer bank memperingatkan bahwa polisi akan tiba dalam waktu kurang dari 3 menit. Menolak untuk patuh, ia berdiri teguh sampai pemimpin geng itu dengan kasar mengingatkannya mengapa ia sebaiknya mempertimbangkan kembali. Selama pertikaian itu, jenggot Santa palsu milik si pemimpin tergeser, sebagian memperlihatkan wajahnya. Menyadari bahwa ia tidak bisa meninggalkan saksi, ia segera mengambil tindakan untuk membunuh sang manajer. Ia menangkap Nathan, asisten manajer, dan menyeretnya menuju brankas, menyadari bahwa waktu semakin menipis. Dengan hanya tersisa 2 menit sebelum pihak berwenang tiba, para perampok menjadi semakin putus asa, menuntut kombinasi brankas. Namun, Nathan yang membeku karena ketakutan nyaris tidak bereaksi, bahkan saat mereka memukulnya berulang kali. Sebuah pukulan kuat membuatnya terjatuh ke lantai, dan sang pemimpin berdiri mengintimidasi di atas tubuhnya, memberikan tekanan lebih besar. Tepat pada saat itu, Sherry maju untuk membelanya, rela menerima pukulan pertama. Menggunakan dirinya sebagai sandera, para perampok memaksa Nathan untuk memberikan kombinasi. Meskipun ia menurut, Nathan tetap menerima pukulan terakhir yang brutal, membuatnya limbung dan nyaris tak sadarkan diri. Setelah tas mereka penuh dengan uang tunai, kelompok perampok bersiap untuk melarikan diri. Namun rencana mereka terhenti,
polisi datang lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Berpikir cepat, mereka menangkap Sherry sebagai sandera dan menuntut agar para petugas menurunkan senjata mereka. Namun, sebelum negosiasi bisa dimulai, para perampok langsung melepaskan tembakan, tanpa ragu sedikit pun dalam upaya mereka melarikan diri. Nathan, yang masih linglung, berusaha bangkit dan mengejar mereka. Tetapi ia terlambat, Sherry telah dibawa pergi. Dengan panik, ia mencoba mengambil alih mobil polisi. Tetapi kemudian ia melihat seorang petugas berdarah hebat. Nalurinya muncul, dan ia segera memberikan pertolongan pertama, menstabilkan kondisi pria itu. Namun kemudian, ia mendengar suara dari radio. Bantuan tidak akan tiba hingga 8 menit lagi. Saat itu, bisa jadi Sherry telah benar-benar hilang. Mengabaikan perintah para petugas, Nathan mengambil sebuah pistol, melompat ke dalam mobil patroli, dan melaju kencang untuk mengejar mereka. Para perampok menyadari bahwa mereka sedang dibuntuti dan segera melepaskan rentetan tembakan. Namun Nathan menolak untuk mundur. Untuk menghilangkan jejaknya, mereka berpencar ke dalam 2 kendaraan, memaksanya untuk membuat keputusan dalam sepersekian detik. Mempercayai instingnya, ia membuntuti salah satu mobil, yang membawanya ke sebuah gang buntu. Pengejaran itu berakhir dengan tabrakan keras, mengaktifkan airbag. Namun meskipun benturan itu membuat para perampok terkejut, Nathan yang kebal terhadap rasa sakit langsung pulih dan bergegas menghadapi mereka. Menyadari bahwa ia telah mengikuti mobil yang salah, ia tetap tenang, meyakinkan salah satu perampok, Ben, bahwa ia tidak ingin bertarung, ia hanya ingin menemukan Sherry. Menyadari ketidakterlatihan Nathan, Ben memanfaatkannya, melucuti senjatanya dan menjatuhkannya sebelum melarikan diri melewati dapur restoran. Dengan tekad, Nathan mengejarnya, namun Ben yang semakin tidak sabar melepaskan tembakan. Nathan nyaris menghindari tembakan itu, dan dalam kepanikan, meraih wajan panas sebagai senjata darurat. Meski tidak merasakan sakit, kurangnya pengalaman bertarung Nathan membuatnya kewalahan menghadapi serangan tanpa henti dari Ben. Sambil meminta maaf, Nathan tetap mencoba bertahan, menawarkan satu kesempatan terakhir, katakan di mana Sherry berada. Ketika Ben menolak, Nathan mencoba langkah nekat, menusuknya, tetapi pisaunya terpental dari rompi anti peluru yang dipakai Ben. Kehabisan pilihan, ia mengambil apa saja yang bisa dijadikan senjata. Namun saat Ben berhasil menguasainya dan membanting tubuhnya ke berbagai permukaan, Nathan membuat keputusan drastis, mencelupkan tangan telanjangnya ke dalam minyak mendidih hanya untuk mengambil kembali pistolnya. Tindakan ekstrim itu membuatnya ngeri. Namun tanpa waktu untuk merenung, ia menembak kepala Ben, dan akhirnya, pria itu pun tewas. Gemetar karena kejadian itu, Nathan memeriksa ponsel Ben, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun tentang keberadaan Sherry. Sebagai upaya terakhir, ia memotret tato pria itu, lalu melarikan diri menggunakan kendaraan curian. Menyusuri kota, ia menelepon temannya dari dunia game online, Roscoe, dan menjelaskan situasinya. Saat itulah ia menyadari, ia telah tertembak di lengan. Ia meminta Roscoe untuk mengidentifikasi tato itu, berharap bisa menemukan para penculik, tetapi Roscoe ragu, mengingatkan bahwa mereka bahkan belum pernah bertemu secara langsung. Namun, setelah mendengar bahwa Nathan sekarang menjadi buronan, Roscoe menyadari bahwa temannya tidak punya pilihan lain dan setuju untuk membantu. Sementara itu, detektif polisi Minci dan Duffy tiba di bank untuk menilai situasi. Beberapa korban luka, 1 korban jiwa, 1 sandera yang diambil, dan 1 tersangka tambahan yang terlibat. Para saksi mengklaim bahwa asisten manajer membuka brankas, mencuri mobil polisi, dan mengejar para pencuri, membuat Minci curiga bahwa ia mungkin telah berbalik melawan pihak bank. Duffy, yang memeriksa berkas Nathan, mencatat bahwa catatannya bersih. Meski begitu, Minci meminta nomor ponselnya. Duffy meragukan Nathan akan menjawab mengingat situasinya. Namun secara mengejutkan, Nathan mengangkat telepon. Dalam percakapan yang tegang, Minci mempertanyakan motif Nathan, menunjukkan bahwa tindakannya yang sembrono hanya memperburuk keadaan. Ia mendesak Nathan untuk mengembalikan uang curian itu, dengan asumsi bahwa ia terlibat dalam perampokan. Dengan frustrasi, Nathan menegaskan bahwa uang itu tidak berarti apa-apa baginya, yang ia pedulikan hanyalah menyelamatkan Sherry. Saat Minci meyakinkannya bahwa polisi sedang menangani situasi tersebut, ia balik bertanya, apakah ia pernah menghabiskan seluruh hidupnya mencari seseorang yang memberinya makna? Minci mengakui bahwa putrinya adalah orang itu baginya. Itu saja sudah cukup bagi Nathan. Apakah kau akan menunggu orang lain untuk menyelamatkannya dalam situasi seperti ini? Tanyanya. Telepon menjadi sunyi. Setelah panggilan berakhir, polisi mulai melacak lokasinya. Sementara itu, para perampok yang tersisa bersembunyi di sebuah gudang, mendengarkan berita terkini tentang perampokan tersebut. Andre, salah satu dari mereka,
mulai cemas atas ketidakhadiran Ben, khawatir ada sesuatu yang salah. Simon, pemimpin kelompok, meyakinkannya bahwa Ben akan segera kembali. Saat itu juga, Sherry mencemooh kepercayaan diri mereka, menarik perhatian mereka. Simon berusaha meredakan ketegangan, meminta maaf karena telah memukulnya dan bahkan menawarkan agar ia membalas memukulnya sebagai bentuk balas dendam. Ketika ia tidak menanggapi, Simon mencoba pendekatan lain, menyerahkan sebungkus permen karet rasa cola, berharap sedikit rasa manis bisa mencairkan suasana. Simon dibuat lengah oleh sikap Sherry dan bertanya apa yang sebenarnya mengganggunya. Saat itulah akhirnya Sherry mengakui kebenarannya, bahwa ia terlibat dalam perampokan itu sejak awal. Ia mengingatkannya bahwa ia telah berjanji tidak akan ada yang terluka. Namun nyatanya Simon mengeksekusi manajer bank tanpa ragu. Simon membalas dengan menyalahkannya karena gagal mendapatkan kode dari asisten manajer, yang memaksanya mengambil tindakan drastis. Sementara itu, Nathan masuk ke sebuah studio tato, bersikap santai seolah-olah ia hanya ingin membuat tato baru. Penampilannya yang berantakan menimbulkan kecurigaan, tetapi akhirnya mereka membiarkannya masuk. Ketika sang seniman bertanya apa yang ia inginkan, Nathan menunjuk ke dadanya, mengatakan bahwa ia ingin tato yang sama seperti temannya, sambil menunjukkan foto tato milik sang pencuri. Seniman itu langsung mengenalinya. Itu milik Ben. Saat Nathan menyelidik lebih lanjut, ia dengan santai bertanya bagaimana cara mengucapkan nama belakang Ben. Pertanyaan sederhana itu memicu kecurigaan sang seniman. Merasa ada yang aneh, ia mengambil pisau dan menuntut penjelasan. Namun sebelum ia bisa bereaksi, ia mendapati dirinya dihadapkan dengan senjata milik Nathan. Asisten seniman mencoba membantunya, tetapi Nathan, yang dijuluki Novocaine, hampir tidak bergeming tak peduli berapa kali ia dipukul. Saat seorang pria bertubuh besar menyerangnya, Nathan dengan lincah menghindar, membuat si seniman malah melukai dirinya sendiri. Namun, dibutakan oleh amarah, si seniman terus bertarung, menolak untuk menyerah. Dengan pecahan kaca berserakan di lantai, Nathan memutuskan untuk menaikkan taruhan, membungkus tinjunya dengan pecahan tersebut untuk akhirnya melumpuhkan pria itu. Setelah membuatnya buta, akhirnya ia mendapatkan nama lengkap si pencuri, Ben Clark. Nathan segera melakukan pemeriksaan kredit untuk menemukan alamat Ben, mencatat rincian penting di telapak tangannya. Sementara itu, Andre, yang semakin gelisah karena Ben belum kembali, menuju ke rumah Ben. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, ia mulai mencari jawaban. Saat fajar tiba, Nathan juga sampai di rumah yang sama, berharap menemukan petunjuk tentang keberadaan Sherry. Namun ia segera menyadari bahwa tempat itu penuh dengan jebakan. Dengan hati-hati ia menjinakkan satu jebakan, tetap waspada sepanjang waktu. Saat ia melintasi dapur, rasa sakit tiba-tiba menjalar di kakinya, sebuah anak panah telah menancap. Tak mampu mencabutnya, ia melangkah maju dengan sangat hati-hati. Beberapa waktu kemudian, Nathan melacak tempat kerja lama Ben ke sebuah bengkel mobil. Tetapi sebelum ia bisa pergi, ia terjebak dalam perangkap lain, tergantung terbalik. Dalam keadaan putus asa, ia menelepon Roscoe untuk meminta bantuan. Saat Roscoe ragu, Nathan mengakui bahwa meskipun Roscoe mungkin hanya menganggapnya sebagai kenalan dari dunia maya, baginya, Roscoe adalah satu-satunya teman sejati yang ia miliki. Tersentuh, Roscoe pun setuju untuk membantu, berjanji akan sampai dalam 10 menit. Sebelum Roscoe tiba, Andre masuk ke dalam rumah, mencari saudaranya. Ia melihat jebakan yang telah terpicu dan akhirnya menemukan Nathan yang masih tergantung di sana. Nathan mencoba bersikap santai, mengaku bahwa dirinya hanyalah pencuri acak yang tidak ada hubungannya dengan Ben. Namun Andre tidak mempercayainya. Ia melihat alamat yang ditato di tangan Nathan. Tepat saat itu, Simon menelepon Andre dan menyampaikan kabar buruk. Ben telah tewas, dibunuh oleh seorang pria tak dikenal yang mengenakan setelan jas. Mendengar itu, Sherry mulai panik, mencurigai bahwa Nathan mungkin bertanggung jawab atas kematian itu. Andre, yang kini yakin, langsung menghadapkan Nathan. Saat Nathan mengakuinya, ia mengatakan kepada Andre untuk menghabisinya saja, namun Andre memiliki rencana lain. Beberapa saat kemudian, Nathan berada di lantai, siap untuk disiksa demi mendapatkan informasi. Namun ketika rasa sakit seharusnya menjadi tak tertahankan, Novocaine justru berpura-pura menjerit, berusaha menipu para penculiknya. Andre mendapatkan perintah, ia harus pergi dalam 30 menit. Ia bersiap untuk meninggalkan bekas pada tubuh Nathan dengan sebilah pisau. Namun sebelum ia sempat melakukannya, Nathan melancarkan siasat, ia berbohong, mengatakan bahwa kata-kata terakhir Ben sebelum meninggal adalah permintaan maaf atas apa yang pernah ia lakukan kepada Andre saat mereka masih kecil. Pada awalnya, Andre mempercayainya. Namun ketika Nathan menambahkan bahwa orang tua mereka sebenarnya sangat menyayangi mereka,
Andre langsung menyadari kebohongan itu, ayah mereka telah meninggalkan mereka. Marah besar, Andre maju untuk membunuhnya. Sebelum ia sempat menyerang, Roscoe menerobos masuk, menjatuhkannya dan menyelamatkan Nathan. Namun ada sesuatu dari Roscoe yang membuat Nathan merasa tidak tenang. Ia teringat bagaimana Roscoe pernah mengatakan bahwa wajahnya mirip dengan aktor yang main Aquaman. Ia mengabaikannya, merasa bersyukur karena telah diselamatkan. Saat mereka mencoba kabur, Andre pulih dan menyerang lagi. Nathan menyuruh Roscoe mengambilkan senjata untuknya. Roscoe kembali dengan membawa pisau, tetapi pertarungan tidak berjalan sesuai rencana. Nathan berhasil menyerang, tetapi kemudian Roscoe menyerahkan semprotan beruang, yang menyebabkan kekacauan. Di tengah pergulatan, Nathan malah kembali terjebak dalam perangkap lain. Tanpa ada yang bisa menghentikannya, Andre kembali menyerang. Dalam upaya terakhir, Nathan mencabut anak panah dari kakinya sendiri dan menggunakannya untuk menusuk kepala Andre. Dan akhirnya, ia pun tewas. Beberapa waktu kemudian, Roscoe membantu Nathan merawat lukanya. Nathan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam, tetapi Roscoe bersikap realistis. Jika bersaksi melawan Nathan berarti bisa menyelamatkannya dari penjara, ia tidak akan ragu. Tiba-tiba, polisi tiba di luar. Roscoe menyarankan untuk memanggil bantuan, tetapi Nathan menolak, tahu bahwa jika ia ditangkap, ia akan kehilangan waktu yang sangat berharga, waktu yang ia butuhkan untuk menyelamatkan Sherry. Lalu, sebuah ide terlintas di benaknya. Tak lama kemudian, kita melihat sosok yang tampaknya adalah Nathan melaju kencang dengan sepeda motor, menyusuri jalan. Polisi segera mengejarnya. Namun ketika buronan itu akhirnya berhenti, ternyata ia adalah Roscoe yang menyamar sebagai Nathan, berusaha mengalihkan perhatian. Saat borgol dikunci, Roscoe panik, bersumpah akan bekerja sama jika mereka berhenti memukulinya. Sementara itu, Nathan yang asli telah sampai di garasi, tempat Simon dan Sherry bersiap untuk melarikan diri. Pada detik terakhir, Sherry ragu, menyesali semua yang telah mereka lakukan. Ia mengingatkan Simon bahwa pada akhirnya, dialah yang bertanggung jawab atas semua nyawa yang hilang. Tepat saat itu, Nathan menerobos masuk ke dalam gudang, menodongkan pistol, menuntut Simon untuk melepaskan Sherry. Namun Simon, setelah melihat wajahnya dengan jelas, tiba-tiba menyadari siapa dirinya. Dia adalah asisten manajer bank. Dengan terhibur, Simon tertawa, menyadari bahwa Nathan telah memburu mereka sejak perampokan itu terjadi, dengan tekad untuk menyelamatkan Sherry. Lalu, Simon mengungkapkan sesuatu mengejutkan. Ternyata Sherry adalah saudara perempuan Simon, dan selama ini dia telah memanipulasinya. Pengungkapan itu membuat Nathan terpukul. Kenangan tentang waktu yang mereka habiskan bersama melintas di pikirannya. Emosinya meluap. Dengan berlinang air mata, Sherry meminta maaf, bersikeras bahwa perasaannya terhadapnya benar-benar tulus. Namun saat Nathan masih bergulat dengan kenyataan pahit itu, Simon memanfaatkan kesempatan itu, memukulinya dengan brutal dan menyeretnya ke bawah mobil, bersiap untuk menghancurkannya. Tepat saat Nathan akan merasakan penderitaan sejati, Sherry campur tangan, menghentikan saudaranya sebelum ia memberikan pukulan terakhir. Simon dengan kejam memukuli Sherry, tetapi melalui rasa sakitnya, Sherry memohon padanya. Ia menawarkan diri untuk tetap tinggal jika Simon mau pergi membawa uang itu saja. Simon mencemooh keputusasaan Sherry, tetapi ketika Sherry mengaku bahwa ia tidak lagi mengenali pria yang kini berdiri di hadapannya, sesuatu di dalam diri Simon tampak terguncang. Dengan marah, ia mengangkat pistol, siap untuk menguji tekad adiknya. Namun sebuah tembakan tunggal menjatuhkannya lebih dulu. Detektif Duffy dan timnya menerobos masuk, mengamankan lokasi. Sherry diborgol, dan Nathan diseret keluar tepat sebelum tubuhnya hancur tertimpa. Saat ia distabilkan, ia mengetahui kebenarannya. Temannya sendirilah yang memberi petunjuk kepada pihak berwenang untuk membantu melacaknya. Baru saja keadaan mulai mereda, Simon tiba-tiba bangkit kembali, menyerang para detektif. Di tengah kekacauan, Sherry berlindung, sementara kakaknya yang kini benar-benar kehilangan akal sehat, menembak secara membabi buta dalam upaya melarikan diri. Melihat kesempatan, ia membajak sebuah ambulans, tanpa menyadari bahwa Nathan masih berada di dalamnya, terikat di atas tandu. Sementara itu, Sherry mengambil kunci mobil patroli, namun detektif Minci menghadangnya, pistol teracung, meminta ikut serta. Tanpa pilihan lain, Sherry setuju, melaju bersama Minci dan Roscoe. Ia mengaku tahu persis kemana saudaranya akan pergi. Di dalam ambulans, erangan kesakitan Simon membuat Nathan sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia mencoba bergerak, ia menyadari bahwa dirinya masih diborgol. Sebuah belokan tajam membuatnya terguling, menarik perhatian Simon. Dengan frustrasi, Simon mengambil pistol, berniat untuk menghabisinya.
Sementara Nathan dengan putus asa berusaha membebaskan diri menggunakan alat pemadam api. Alih-alih memecahkan borgol logam itu, ia memelintir pergelangan tangannya dengan cara yang tidak wajar dan berhasil meloloskan diri. Simon menembak, tetapi meleset karena guncangan kendaraan, dan pistolnya terlempar, memberikan kesempatan bagi Nathan, meskipun keduanya tahu bahwa ia ragu untuk menarik pelatuk. Sementara itu, Sherry memberitahu Minci dan Roscoe tentang sebuah kapal yang direncanakan Simon sebagai alat pelariannya. Saat ambulans mendekati dermaga, Simon dengan pahit menyalahkan Nathan karena telah menghancurkan segalanya, mengklaim bahwa adiknya akan tetap setia jika bukan karena dirinya. Saat ia terus mengejek, Nathan melihat sebuah kesempatan dan mengalihkan perhatiannya cukup lama untuk mengambil defibrilator. Saat Simon mengejeknya tentang mengejar Sherry seumur hidup, Nathan tiba-tiba menempelkan alat kejut yang telah terisi penuh ke leher Simon, menyetrumnya. Ambulans itu terguling, membuat kedua pria itu terlempar. Dengan tubuh lemas namun penuh tekad, Nathan berjuang bangkit, hanya untuk dipukul oleh Simon. Saat Simon bergerak untuk membunuh, Nathan dengan putus asa memotong borgolnya menggunakan peralatan medis yang tajam. Namun Simon menolak untuk menyerah. Sementara itu, Sherry tiba di dermaga. Kesulitan mengikuti, Minci memberinya pistol, meminta agar setiap tembakannya berarti, untuk rekan yang telah gugur. Ia menyuruh Roscoe untuk membawa sang detektif ke rumah sakit sebelum melanjutkan perjalanan. Kembali di tempat kecelakaan ambulans, serangan Simon yang tanpa henti membuat Nathan tak mampu bergerak. Simon bersiap untuk menghancurkannya sekali dan untuk selamanya, hingga Sherry campur tangan. Kakak beradik itu bertarung dengan brutal untuk menguasai senjata, dan melalui semua itu, Nathan hanya merasakan rasa sakit dari Sherry. Melihat alat injeksi adrenalin di dekatnya, ia merangkak ke arahnya, menusukkannya ke tubuhnya, dan mengumpulkan sisa tenaganya untuk melindungi wanita yang ia cintai. Meskipun tubuhnya hancur, ia memaksakan tulangnya untuk menusuk leher Simon, dan akhirnya, ia pun tewas. Saat kesadarannya memudar, ia mengakui cintanya kepada Sherry. Ia tetap di sisinya, meminta maaf atas segalanya, saat ia tenggelam ke dalam kegelapan. Nathan terbangun beberapa hari kemudian di rumah sakit, tubuhnya dibungkus perban dari kepala hingga kaki. Roscoe duduk di sampingnya, bercanda tentang pengalamannya yang nyaris mati. Nathan mengetahui bahwa ia mengalami kehilangan darah yang masif, serangan jantung, pendarahan otak, luka bakar, dan beberapa patah tulang, merupakan keajaiban bahwa ia masih hidup. Detektif Minci masuk, lega melihatnya sadar, tetapi tidak membuang waktu untuk mengingatkannya akan masalah hukum yang menantinya. Namun, mengingat perannya dalam menyelamatkan nyawa seorang petugas, kerjasamanya, dan statusnya sebagai pegawai perusahaan perbankan, ia hanya dijatuhi hukuman 6 bulan tahanan rumah dan 5 tahun masa percobaan. Setahun kemudian, Nathan telah kembali ke hobi-hobinya yang biasa. Tapi hari ini istimewa. Ia punya janji kencan dengan Sherry. Ia mengunjunginya di penjara, mengenang, kencan, pertama mereka setahun yang lalu. Film Novocaine diakhiri dengan mereka berbagi sepotong kue, saling menyadari jalan panjang di depan dengan 8 bulan pemisahan yang tersisa, dan akhirnya, mereka berjanji akan memiliki masa depan bersama. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru. Thanks for watching dan semoga kamu sehat selalu.